Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Baik teman-teman, I'm glad to see you again. How about you? Are you excited today? Are you enthusiastic to learn? I hope so. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk video kali ini Sir Nusradin akan melanjutkan ya pembahasan tentang interrogative sentences, ya kalimat tanya, ya jenis kalimat bertanya, yaitu asking question ya. Bagaimana kita menanyakan pertanyaan. Oke, teman-teman. And this is part 4. This is the continuation. Ini adalah kelanjutan dari video Sir Nusradin yang lalu yang judulnya sama, teman-teman, ya, tentang bagaimana membuat pertanyaan, ya, membuat kalimat pertanyaan, ya. Jadi kita how to make questions. Bagaimana kita membuat pertanyaan, ya, masih sama seperti yang bagian pertama itu dengan menggunakan ya WH questions. Nah, ya. Jadi WH question itu menggunakan kata tanya, teman-teman, ya, seperti di mana, where, apa, what, kenapa, why, siapa, who, ya, yang mana, which, dan sebagainya, teman-teman. Ya. Jadi kita masih di sini aja ya. Jadi pertanyaan ini, teman-teman, WH question ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan apa, teman-teman? Nggak bisa dijawab dengan no, nggak bisa dijawab dengan yes. Oke? Untuk jenis pertanyaan yes no question itu nanti di video-video berikutnya, teman-teman. Oke, teman-teman? Dan di sini juga Sir Nusradin masih membatasi tensesnya, teman-teman. Masih kita gunakan apa? Present simple. Oke, teman-teman? Nah, jadi teman-teman, sebelum Sir Nusradin lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, ya silakan segera subscribe, ya teman-teman, sehingga teman-teman nanti senantiasa akan mendapatkan pemberitahuan video-video yang terbaru dari Sir Nusradin. Baik teman-teman, pada video kali ini Sir Nusradin akan melanjutkan topik yang sama. Ya teman-teman, jadi masih ini kelanjutan dari video yang ketiga. Ini merupakan video yang keempat, teman-teman. Nah, teman-teman, kali ini sangat istimewa. Ini adalah special edition, teman-teman. Kenapa disebut special edition, teman-teman? Karena pertanyaan yang akan kita buat pada hari ini, teman-teman, ya, ini merupakan 10 pertanyaan yang sering diajukan oleh para personnel manager, ya, personnel manager itu atau sering kita sebutkan juga manajernya HRD, teman-teman, ya. Nah, itu sering diajukan pada saat teman-teman siapa saja yang melamar kerja, itu yang sering ditanyakan. Ini ada 10 pertanyaan yang sering ditanyakan, ya teman-teman. Nah, itulah yang akan kita coba, ya, dari bahasa Indonesia itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya, teman-teman. Oke, teman-teman? Oke, mantap? Oke, teman-teman. Yuk kita mulai ya dengan yang pertama, ya. Ini pertanyaan pertama yang sering ditanyakan oleh manajer personalia, manajer HRD, teman-teman. Oke. Apa yang kamu paling suka tentang pekerjaanmu? Nah, ini maksudnya tentang pekerjaanmu yang sekarang gitu, ya. Dia kan, ini banyak orang yang sudah kerja tapi dia melamar lagi di tempat pekerjaan yang lain, di perusahaan yang lain, maka ya itu nanti akan ditanyakan apa yang kamu paling suka tentang pekerjaanmu. Nah, bagaimana teman-teman menerjemahkannya? Ya, di sini ada kata kerjanya apa enggak, teman-teman? Verbnya ada, ya. Suka, ya, suka, ya,
How do you say suka in English? Like, ya, suka itu adalah like. Nah, teman-teman, suka itu like, itu verb, teman-teman. Jadi di sini kita otomatis, teman-teman, setelah nanti ada question word, kata tanya yang WH itu, maka kita tambahkan do atau does. Ya, teman-teman. Nah, jadi apa yang kamu? What? Ya, nomor 1 ya, teman-teman. Ini sini nomor 1. What do you? Ya, karena di sini subjeknya adalah you, ya, kamu. Kita gunakan do. Ya, what do you suka, like? Nah, di sini ada kata paling, teman-teman, ya. Ada kata paling suka. Itu kalau kita bilang orang paling suka, most, ya. What do you like most? Ya. What do you like most about your job? Nah, itu teman-teman, ya. Jadi apa yang kamu paling suka tentang pekerjaanmu? What do you like most about your job? Nah, gitu teman-teman, ya. Oke, number 1. Number 2, ya, apa pendapatmu tentang bosmu? Ya, nah jadi ini yang diwawancara ini, ya karena dia kan sebenarnya masih ada pekerjaan ini, cuman dia melamar untuk mendapatkan kerja yang lebih baik, gaji yang lebih besar, ya teman-teman, ya. Ya, ini kan sering kejadiannya seperti itu, teman-teman, ya. Jadi ditanyakan, apa pendapatmu tentang bosmu? Nah, bagaimana teman-teman? Apa pendapatmu tentang bosmu? Nah, di sini untuk teman-teman, untuk menaikkan tentang pendapat, teman-teman. Ya, kalau kita lihat di in dictionary, kalau pendapat itu kan apa, teman-teman? Opinion, ya, pendapat, ya. Tapi di sini kita tidak menggunakan kata opinion, teman-teman. Kita cukup menggunakan kata think. Itu kan sudah pendapat, think, ya. Kata think, teman-teman, ya. Nah, jadi kita menggunakan kata think. Jadi ini adalah verb, teman-teman. Jadi juga kita akan menggunakan do atau does, ya. Jadi what? Oke. What do you think of your boss? Nah, itu teman-teman, ya. Jadi apa pendapatmu tentang bosmu? Oke, translate-nya, teman-teman. What do you think of your boss? Bagaimana pendapatmu tentang bosmu? Oke, teman-teman, itu nomor 2, ya. Nah, nomor 3, teman-teman, apa saja sisi-sisi baiknya? Ya, apa saja sisi-sisi baiknya? Maksudnya, di sini, teman-teman, itu bos kamu. Ya, bos kita itu kan ada sisi-sisi baiknya, ada sisi-sisi yang jeleknya, gitu. Ya, teman-teman. Sisi-sisi buruknya. Jadi sisi-sisi apa saja sisi-sisi baiknya. Nah, teman-teman. Di sini kira-kira ada ini enggak? Ada verb, kata kerjanya enggak situ? Ya, ada berkaitan enggak dengan menggunakan verb? Ternyata tidak, teman-teman, ya. Apa saja sisi-sisi, ini bukan verb. Baiknya juga bukan verb, ya, teman-teman. Jadi di sini kita tidak lagi menggunakan do atau does, teman-teman. Jadi yang kita gunakan, ya, is atau are. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita lihat ada sisi-sisi. Nah, berarti itu pasti dia lebih dari satu, teman, ya. Jadi dia plural. Otomatis pilihan kita nanti adalah are, teman-teman. Jadi what are, ya, his, ya, good points. Nah, gini teman-teman, ya, terjemahannya. Ya, perhatikan, teman-teman. Apa saja sisi-sisi baiknya, apa saja. Ya, apa saja cukup kita gunakan word. Ya, teman-teman.
cukup kita menggunakan what aja. Jadi what are his good points? Nah, ini ada pakai S teman-teman. Ya, artinya sisi-sisi baiknya, ya, his good point. Oke, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi berikutnya teman-teman. Ya, berikutnya. Nah, nomor 4 teman-teman. Apa saja sisi-sisi buruknya? Nah, kalau tadi ditanya sisi-sisi baiknya, ini sisi-sisi buruknya. Ya, atau sisi-sisi jeleknya gitu. Oke, teman-teman. Ya, number 4. Kita taruh di sini di atas. Ya. Nah, what are, coba perhatikan teman-teman, what are his bad points? Nah, gitu ya. Kok tadi good points, dan di sini adalah yang jeleknya adalah bad points. Nah, teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman, sekarang nomor 5 teman-teman. Ya, nomor 5. Mari kita terjemahkan. Apa pendapatmu tentang teman-teman sekerjamu? Ya. Apa pendapatmu tentang teman-teman sekerjamu? Nah, bagaimana teman-teman ya? Nah, tadi sudah ada ya. Kalau menanya pendapat cukup kita gunakan kata think, ya teman-teman. Jadi oke, jadi nomor 5, apa pendapatmu tentang teman-teman sekerjamu? What do you think of your colleague? Oke, now number 6. Oh, sorry teman-teman, ini spellingnya keliru ya. Nah, ini teman-teman ya, kurang A tadi. Oke, yang sekarang nomor 6. Kenapa kamu ingin berhenti? Nah, teman-teman, ini biasanya ya ditanyakan kepada pelamar pekerja yang sudah punya pekerjaan, tapi mungkin dia bekerja di perusahaan yang kecil, ya. Terus fasilitas kurang baik, kurang bagus, jam kerjanya mungkin terlalu lama, ya. Off-nya tidak ada, biaya pengobatan mungkin nggak ada, jadi cari di perusahaan yang besar, yang lebih nyaman. Jadi ditanya ya pada saat interview, ya kan? Kenapa kamu ingin berhenti? Nah, bagaimana teman ya? Nah, di sini berhenti sini kita cukup menggunakan kata leave, teman-teman. Leave itu misalnya meninggalkan pekerjaan yang sudah ada, ya. Ya, kita nggak menggunakan kata stop, ya teman-teman. Kalau stop itu kan berhenti dari kegiatan. Misalnya lagi kita bekerja, kita stop dulu, istirahat gitu ya. Jadi kalau di sini berhentinya tuh misalnya meninggalkan perusahaan, teman-teman ya. Jadi kita gunakan kata leave, teman-teman ya, kata leave. Ini sama juga seperti berangkat, ya. Ya, bisa artinya berangkat, ya, kereta api, pesawat, segala macam, bisa juga berhenti bekerja, ya teman-teman. Jadi kenapa? Why do you want to leave? Nah, begitu teman-teman. Ya, cukup. Why do you want to leave? Kenapa kamu ingin berhenti? Nah, ya teman-teman. Nah, terus number 7. Kenapa kamu ingin bergabung dengan perusahaan ini? Ya, kenapa kamu ingin bergabung dengan perusahaan ini? Bagaimana teman-teman?
Nah, di sini ada menggunakan kata kerja, teman-teman. Ada ya. Yang mana kata kerjanya, verbnya, teman-teman? Ingin, ya. Kenapa kamu ingin bergabung dengan perusahaan ini? Jadi di sini ada verbnya, otomatis di sini kita juga menggunakan do atau does, teman-teman. Setelah question word, kata tanya, question wordnya, terus kita taruh do atau does, baru subjeknya, teman-teman. Baru nanti verbnya. Oke, teman-teman? Jadi, kenapa? Why? Do? Kenapa kamu ingin? Do you want to join, ya, dengan perusahaan ini? To join this company. Nah, teman-teman, ya. Why do you want to join this company, teman-teman? Nah, perhatikan teman-teman, di sini ada verb yang kedua, ya. Di sini want ini adalah verb yang utama. Dia kita sebutkan sebagai finite verb, ya. Ingat ya teman-teman ya, finite verb. Kata kerja utamanya, kata kerja yang apa? Yang berubah sesuai tensesnya, ya teman-teman. Atau subjeknya. Sedangkan to join ini yang tak pernah berubah dia. Oke. To join ini teman-teman, to join ini adalah kata kerja transitif, teman-teman. Maksudnya kata kerja yang butuh objek langsung, gitu ya. Jadi tidak boleh misalnya di sini bahasa Indonesianya kan dengan. Terus teman-teman menerjemahkan join with. Nah, itu keliru, teman-teman ya. Kan ada sering sekali ya para siswa, para pelajar, teman-teman, waktu disuruh menerjemahkan bergabunglah dengan kami, ya, bergabunglah dengan kami. Itu sering sekali keliru dalam terjemahannya, ya. Please join with us. Ini sesuatu yang keliru, teman-teman. Jadi yang benarnya please join us. Nah, ya, karena join itu dia transitif, dia butuh objek langsung. Join us. Jangan pakai with us. Memang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesianya, teman-teman, otomatis kita menggunakan kata dengan. Kalau enggak, bergabunglah kami. Ya enggak cocok gitu kan. Jadi bergabunglah dengan kami. Nah, jadi kita sesuaikan dengan bahasa Indonesia, teman-teman. Di bahasa Inggrisnya please join us. Nah, bergabunglah dengan kami. Ya, jadi di sini kenapa kamu ingin bergabung dengan perusahaan ini? Why do you want to join this company? Nah, gitu teman-teman ya. Nah, ini kata company di sini teman-teman, perusahaan. Tapi kadang-kadang bisa juga kita gunakan kata biasa juga perusahaan, manager HRD tadi teman-teman, dia menggunakan kata misalnya organization, bisa juga ya. Jadi why do you want to join this organization? Bisa juga ya. Karena organization itu juga perusahaan yang besar. Dia mempunyai organisasi gitu, teman-teman, itu sering disebut juga organization, ya. Tapi sini cukup kita gunakan company, ya. Why do you want to join this company, ya? Oke, teman-teman. Number 8, nomor 8. Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Apa yang kamu ketahui? Ada verbnya, teman-teman, kata kerjanya di sini ada ketahui. Nah, ya. Apa bahasa Inggrisnya? Teman-teman ketahui? Know, ya, to know. Know, ya, tahu. Ya, jadi bahasa Inggrisnya mengetahui itu teman-teman, know. Ya. Jadi apa yang kamu ketahui? What? Oke, teman-teman. What do you know about this company? Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Nah, itu penting itu, teman-teman ya. Nah, otomatis teman-teman di sini ya, mungkin nanti saya Nusradin akan membuat video khusus ya, bagaimana tentang menjawab ya semua pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para manajer HRD, teman-teman ya. Nanti ada video khusus, teman-teman ya, bisa nanti saya Nusradin buatkan. Oke, teman. Nah, jadi di sini what do you know about this company?
Ini artinya teman-teman penting sekali bagi mereka yang melamar pekerjaan itu, sebelum interview dia sudah siap, ya, sudah siap tentang pengetahuannya tentang perusahaan tersebut. Misalnya pemiliknya siapa, ya, lokasinya di mana, kantor pusatnya di mana, kalau dia punya cabang di mana saja cabang-cabangnya, oke, terus produk-produknya seperti apa. Nah itu teman-teman ya, itu harus dipersiapkan diri ya, produknya seperti apa ya, bagaimana pemasarannya, terus perusahaan-perusahaan apa, pesaing-pesaing perusahaan tersebut itu siapa saja gitu. Nah itu teman-teman penting ya, persiapan. Jadi ditanya itu sama manajernya, what do you know about this company? Nah gitu ya teman-teman. Oke, next, number 9. Apa yang kamu ketahui tentang pelajaran ini? Pekerjaan, kok pelajaran. Apa yang kamu ketahui tentang pekerjaan ini? Nah, maksudnya pekerjaan yang ditawarkan, mungkin lewat iklan, ya, atau apa saja teman-teman, ya. Apa yang kamu ketahui? What do you know? Ya, what do you know about this job? Nah, teman-teman, nomor 8. Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Itu nomor 8. Ini nomor 9. Apa yang kamu ketahui tentang pekerjaan ini? What do you know about this job? Ya, what do you know about this job? Apa yang kamu ketahui tentang pekerjaan ini? Oke, teman-teman. Ya, number 10. Yang 10. Oke. Kualitas apa saja yang kamu butuhkan untuk pekerjaan ini? Kualitas apa saja yang kamu butuhkan untuk pekerjaan ini? Ya. Nah, di sini juga teman-teman, di sini ada verb, kata kerjanya mana teman-teman? Butuhkan. Nah, ya teman-teman, butuhkan, bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Membutuhkan, need. Ya teman-teman. Nah, jadi what qualities, ya, kualitas apa saja? What qualities do you need? Ya, kita gunakan do sini teman. Subjeknya you. What qualities do you need for this job? Kualitas apa saja yang kamu butuhkan untuk pekerjaan ini? Oke teman-teman. Jadi itu ya, ada 10 ya, tapi banyak yang apa namanya, nanti yang ditanyakan itu ya banyak lagi ya teman-teman ya. Ada juga kadang-kadang dia juga menggunakan yes no question dalam bertanya itu. Tapi teman-teman ketahuilah bahwa kebanyakan pertanyaan yang diajukan oleh personal manager atau HRD manager, manager HRD teman-teman, itu yang sering digunakan jenis pertanyaan itu yang pakai WH questions, ya. Karena pertanyaan jenis ini yang juga disebut dengan open ended question teman-teman, ini tidak bisa dijawab dengan yes no. Jadi biasanya itu dijawab dengan lebih lengkap, ya, lebih panjang, sehingga para manajer personalia atau manajer HRD teman-teman, dia mendapatkan gambaran dari jawaban si pelamar, ya teman-teman. Nah, maka cuman otomatis kadang-kadang ada yang perlu dikonfirmasi, maksudnya ditanya juga dengan yes no question, ya, diselingi gitu ya teman-teman. Jadi tidak seluruhnya menggunakan jenis pertanyaan seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya teman-teman ya. Jadi ini special edition adalah 10 pertanyaan yang sering diajukan oleh manajer HRD pada saat teman-teman siapa saja yang lagi menghadapi interview. Oke teman-teman, I think that's all. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. If you like this video and click like
And don't forget to share with your friends and relative. Okay, I think that's all. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.